Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode 12 Q&A Session Part 2. Ini adalah bagian kedua dari Q&A Session minggu ini. Part 1, bagi yang belum nonton Bicara Bandar episode 12 kontennya dan Part 1-nya bisa nonton dulu, linknya akan kami berikan di kolom description di bawah. Langsung aja saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Melanjutkan Bicara Bandar episode Q&A session sebelumnya, yang di sini yang bisa Anda lihat Bicara Bandar sebelumnya. Sekarang saya akan langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk seperti itu. Ini ada pertanyaan, pertanyaan dari pertanyaan dari Instagram kami, yang masuk Instagram kami. Saya bacakan dulu. Min, saya sangat kecewa dengan kejadian saham Tele. Saya salah satu korban yang juga nyangkut besar di saham Tele. Menurut saya, BEI dan OJK harus melakukan langkah proaktif untuk melindungi kepentingan investor dan menghentikan perdagangan saham-saham yang terancam bangkrut karena COVID sebelum sahamnya digoreng bandar dan dipom-pom di forum-forum saham. Kalau mereka belum paham, perusahaan yang akan bangkrut berpotensi digoreng-goreng dulu harganya, mungkin teman-teman creative trader bisa bantu mengedukasi mereka atau menyampaikan aspirasi saya ke direksi BEI dan OJK, karena saya yakin saya bukan satu-satunya yang punya aspirasi seperti ini. Panjang ya pertanyaannya. Satu, untuk menyampaikan baik ke direksi BEI dan OJK aspirasinya, kebetulan kami nggak terlalu punya hubungan yang spesial dengan dengan direksi yang sekarang. Direksi sebelumnya kami cukup dekat, cuma direksi yang sekarang somehow mungkin beda nilai-nilai, jadi kami sangat jarang mendapat kesempatan untuk mengedukasi atau diundang di acara-acara bursa saham. Bahkan kami banyak kami punya hubungan spesial dengan individu-individunya yang ada di bagian itu. Cuman direksinya sendiri kami nggak berani menyampaikan apa-apa karena ya nggak ada hubungan yang terbangun. OJK pun sama. Cuma OJK memang sejak lama kami nggak terlalu banyak punya kepentingan bersama. Kalau apakah mereka bisa jadi apalagi menyampaikan aspirasi aja ini, apalagi mengedukasi mereka, ngasih tahu kayak gitu. Cuman terlepas dari itu, saya tetap memilih untuk melihat ini, bahwa nggak menyalahkan BEI dan OJK. Pertama karena menurut saya BEI dan OJK itu nggak punya kewajiban dan nggak punya kapasitas juga untuk harus masuk ke bagian keuangannya perusahaan, untuk harus ada 600 perusahaan di Indonesia harus diteliti satu persatu supaya tahu saham yang terancam bangkrut atau emiten yang terancam bangkrut karena COVID ini emiten mana aja. Pertama, setahu saya nggak ada haknya BEI untuk mencampuri urusan dalam perusahaan, itu satu. Kedua, kalaupun mereka punya hak, mereka nggak punya sumber daya buat melakukan itu. Jadi baik BEI atau OJK, menurut saya nggak mungkin mereka meng-screening satu persatu nih perusahaan. Wah, ini udah terancam krisis nih, daripada dipom-pom bandar sebelum bangkrut, mendingan kita kick dulu, kita suspend dulu. Terlepas dari misalnya bapak atau ibu yang nanya ini jadi direksi BEI dan punya keinginan itu untuk melindungi investor retail, tetap aja nggak ada kapasitas dari BEI atau OJK untuk melakukan itu. Itu pertama. Jadi saya rasa ya udah aja gitu. Dan sebenarnya hal tersebut atau kapasitas tersebut sebenarnya bisa sedikit di cover sama analis sekuritas atau para komentator saham yang profesional yang seringkali punya akses terhadap perusahaan karena dia sebagai analis, atau dia punya knowledge dan punya jumlah, ya kan kerjaan dia ngeliatin laporan keuangan kan.
Jadi dia mungkin punya akses untuk menganalisa, mendeteksi adanya masalah para komentator saham tersebut. Cuman menurut saya kalau dia, meskipun mereka mungkin mau, cuman mereka mau atau mungkin mereka bisa, tapi mereka juga nggak punya kepentingan. Kerjaan mereka adalah memberikan rekomendasi saham untuk dibeli supaya nasabahnya trading. Mereka nggak punya kepentingan untuk bilang tuh perusahaan mau bangkrut tuh jangan dibeli. Itu pertama memancing keributan dengan emiten yang dikatakan mau bangkrut, memancing kisruh yang urusan nggak penting yang nggak menguntungkan mereka, itu pertama. Kedua tentunya akan memberikan sengketa atau benturan kepentingan dengan bandar yang mungkin mau ngegoreng sahamnya. Jadi menurut saya itu bukan sesuatu yang mungkin. Jadi memang seperti saya bilang itu PR kita sebagai investor. PR kita sebagai investor, kalau memang kita punya kemampuan untuk menganalisa perusahaan-perusahaan kecil, punya knowledge untuk menganalisa perusahaan-perusahaan kecil yang kita anggap bagus, nggak terancam bangkrut, go ahead. Kalau enggak ya, either Anda trading disiplin, misalnya one day trading, atau apapun, atau punya diversifikasi yang baik, atau membaca pergerakan kalau bandarnya udah distribusi besar-besaran Anda keluar, paling itu yang bisa Anda lakukan untuk melindungi diri Anda sendiri. Jadi menurut saya kejadian seperti tele ini bukan hanya di Indonesia dan akan terus terjadi baik di BEI atau bursa saham lain, dan menurut saya terlepas dari saya nggak punya hubungan yang nggak banyak berhubungan dengan BEI, saya tetap membela BEI atau OJK karena menurut saya nggak ada yang mereka bisa lakukan sebagai institusi karena nggak ada kewajiban juga perusahaan atau pemegang saham ngasih tahu BEI ini perusahaan saya udah mau bangkrut, kita bingung mau bayar utang gimana, terus saya mau goreng-goreng sahamnya. Nggak ada kewajiban untuk melakukan itu ke BEI atau ke OJK. Jadi mungkin itu yang saya bisa ini. Jadi itu PR kita sebagai investor untuk melindungi uang kita. Bang Arga Jonathan Karo-Karo ini sepertinya dari Facebook ya, dari Pak Freddy. The next tele bisa di inbox sahamnya apa yang Bapak bilang di YouTube. Oh itu mohon maaf saya nggak bisa kasih tahu karena ya kembali lagi nanti saya ngasih tahu ya saya bisa inbox ke satu orang, inbox ke dua orang, nanti dua orang cerita lagi dan tentunya nggak ada untungnya. Saya cuma bilang hati-hati aja karena kalau dari penilaian saya, tebakan saya ada satu atau dua saham yang mungkin terancam berbahaya ke depan. Nggak tahu bakal disuspend, nggak tahu simply bandarnya mau keluar, mau distribusi goreng-goreng tapi nggak disuspend. Itu kan itu suspend dan bandar keluar itu dua hal yang berbeda. Ya kalau mau disuspend bandarnya mau keluar, tapi yang saya tahu cuma sekelas bandarnya keluar. Jadi better hati-hati aja, cuma saya nggak bisa tahu. Kasih tahu sahamnya. Oke, ini lanjutan. Pak Arga, selama ini Anda selalu menjelaskan kelebihan analisa bandarmologi dibanding analisa TA. Anda juga pernah bilang kalau sudah banyak belajar teknikal. Pertanyaan saya, menurut Anda, apa kelebihan analisa teknikal dibanding analisa bandarmologi? Mohon memberikan jawaban yang objektif. Thank you. Saya rasa saya pernah jawab kalau nggak salah ini. Pertanyaannya, cuma ya saya nggak ingat pernah jawab atau nggak di podcast-podcast sebelumnya. Tapi saya jawab aja deh. Ini saya fokus bahas kelebihan analisa teknikal dibanding analisa bandarmologi. Pertama, kelebihan utama dari analisa teknikal dan analisa semua analisa lainnya adalah tingkat kesimpelannya yang luar biasa. Analisa teknikal itu sangat simpel karena cuma buat kita ngeliatin candlestick, kotak-kotak itu, terus kita bebas berimajinasi mau naik atau mau turun. Jadi analisa yang sangat simpel seperti itu. Jadi itu kelebihan pertama, analisa teknikal, analisa sangat simpel, sangat mudah ngajarinya, sangat mudah belajarnya, beli satu buku udah bisa nganalisanya, bisa untung atau enggak itu beda cerita, karena analisa teknikal nggak memprediksi saham yang akan naik atau turun, cuman ngajarin kita cara narik garis kan, cara narik garis dari satu candlestick ke candlestick lain kayak gitu, jadi support, kan cuman gitu. Atau kalau jadi supportnya gini, tarik garisnya kayak gini. Sebelumnya kalau tembus kita tarik kayak gini. Jadi gampang. Cara belajar analisa teknikal itu kelebihan utama, gampang diajarkan. Kalau saya pribadi punya waktu 5 menit buat ngajarin orang,
trading saham, udah itu saya nggak akan pernah ketemu orang itu lagi. Saya ajarin analisa teknikal, gampang gitu. Jadi at least daripada buta sama sekali atau ini, kalau saya harus ngajarin analisa bandarmologi, foreign flow, analisa foreign flow, bandarmologi atau teknikal, kalau saya cuma waktu 5 menit teknikal. Itu sebabnya saya paling bingung kalau ditanya orang, Pak Arga ajarin caranya ngikutin pergerakan bandar. Kalau saya bilang ikut workshop bandarmologi, nanti dibilangnya jualan. Tapi perlu Anda ketahui, terlepas dari ikut workshop atau enggak, di workshop bandarmologi saya ngajarin itu 4 hari. Gimana saya mau jelaskan ngajarin kalau workshop online itu 4 hari workshopnya, 20 jam workshopnya. Untuk menjawab pertanyaan sama, gimana cara mengikuti atau nyopet pergerakan bandar dari analisa bandarmologi yang kami ciptakan, itu kami ajarkan 20 jam. Sementara saya punya waktu 5 menit, tentunya akan bingung saya ngajarinnya, terlepas saya pengen banget ngajarin. Jadi saya cuma bilang supaya nggak kelihatan jualan, lihat aja, baca aja artikel-artikel kami yang lalu, yang di website. Itu juga ikutin follow Telegram kami, Instagram kami, pelan-pelan Anda akan belajar sedikit demi sedikit. Karena saya nggak punya cara dalam waktu 5-10 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi itu pertama, kesimpulan keunggulan analisa teknikal itu analisa yang simple. Analisa simple, terus keunggulan lainnya mungkin analisa teknikal itu apa ya? Analisa yang aman bagi penggunanya. Jadi analisa teknikal itu harmless banget lah. Jadi nggak melukai siapapun. Kayak gitu. Misalnya saya contoh analisa bandarmologi dulu. Saya ngelihat ada perusahaan yang saya nggak tahu. Saya tahu perusahaan yang nggak jelas. Dan saya lihat bandarnya lagi distribusi. Terus saya broadcast nih, saya bilang ini perusahaan abal-abal, harganya dinaikin tapi bandarnya jualan. Saya sebutkan kodenya, saya bilang bandarnya jualan, awas bangkrut. Itu sedang mengomentari pergerakan bandar atau pemegang saham besar yang sedang bekerja di saham itu. Itu berpotensi membuat orang marah. membuat orang dirugikan dan lain-lain. Itu analisa bandarmologi. Kita ngomongin orang di sini. Orangnya bisa marah. Itu kelemahan analisa bandarmologi. Analisa teknikal itu ngomongin candlestick. Candlestick nggak ada yang bisa marah. Ada candlestick disebut dikasih nama bapak bunuh diri pun nggak pernah marah dia. Jadi candlestick itu harmless banget, Anda bebas narik garis. Dan sebagai bandar pun tentunya dia, misalnya bandar PTBA, tentunya dia nggak akan marah kalau kita tarik-tarik garis gitu. Kita coret-coret grafiknya, dia nggak akan marah, kan dia orang dewasa gitu. Masa dia harus marah gitu? Pergerakan dia dicoret-coret sama orang lain kan nggak marah. Paling analisa teknikal itu kelebihannya harmless banget. Jadi yang menggunakannya juga bisa feel safe, bisa aman. Nggak perlu harus dihubungin atau berurusan dengan orang lain. Jadi itu kelebihan lain dari analisa teknikal. Jadi ini analisa yang aman bagi penggunanya. Mau kita coret-coret kayak apa, kita ganti warna dan lain-lain. Itu tetap nggak akan membuat siapapun marah, nggak akan menyinggung siapapun. Kayak kemarin gitu kan, sampai dibilang hati-hati loh nanti dituntut sama KZ. Itu analisa bandarmologi. Bilang KZ salah pencet, makanya saya berulang kali bilang ini hanya asumsi, nggak ada informasi gitu. Itu analisa bandarmologi membahas pergerakan PTBA. Kalau analisa teknikal membahas pergerakan PTBA kan cuma paling kreatif dikasih nama candlestick-nya. Misalnya ini jatuh garis, misalnya belum ada namanya nih candlestick yang garis ini, paling bisa kita kasih nama. Apa misalnya tangga kematian atau apa, kita kasih nama. Ini kan itu kan batu nisan gitu. Ini batu nisan lagi, itu bebas. Dan sebagai KZ pun nggak akan ngerasa terhina. Kenapa candlestick gue dikasih nama tangga kematian? Menurut saya itu kelebihan lain dari analisa teknikal. Seperti itu. Oke, lanjut. Udah tinggal 10 menit. Oh, ini Bu Bella Vita. Aku berterima kasih sekali atas kebaikan Pak Arga yang sudah membantu dalam kesusahan saya. Semoga Bapak terus diberikan rezeki yang berlimpah ke depannya. Amin. Boleh minta saran satu lagi, workshop apa yang sebaiknya aku ikuti antara 4 workshop yang Bapak tawarkan?
Boleh minta petunjuk, saya harus menghubungi ke siapa ke depannya. Menghubunginya hubungi website kami, di situ ada hubungi customer care atau halo CTS, Anda hubungi, Anda tinggal kasih tahu, nanti akan di follow up selanjutnya. Kayak gitu, di website kami bisa dihubungin. Di sini ada halo CTS, tinggal Anda klik dan Anda hubungi. Kalau ikut workshop, boleh ini 4 workshop yang Bapak tawarkan, ikut yang mana? Saya jawab simpel aja, menurut saya kalau dari sebuah, kalau ini ada bandarmologi IPO, foreign flow, dan money management dan psikologi trading. Money management dan psikologi trading baru weekend kemarin, saya nggak tahu kapan. Bandarmologi IPO saya nggak pernah sarankan ke orang yang belum ikut 2 workshop ini, karena ini paling susah. Jadi pilihannya tinggal bandarmologi dan foreign flow. Yang best seller bandarmologi, yang ikutnya paling banyak, analisanya lebih susah, workshopnya lebih lama. Foreign flow itu lebih sederhana, ada grafiknya, cuman hanya bisa di saham-saham yang di bandari asing. Paling ibu pilih antara 2 itu aja. Jadi yang 2 pertama mungkin saya remove dulu, antara 2 itu silahkan hubungi kami kayak gitu. Jadi analisa bandarmologi paling rumit, hampir nggak pernah kami ini kan. Ya, analisanya sederhana tapi butuh knowledge yang banyak. Jadi workshopnya aja sampai 20 jam kalau workshop online-nya. Kalau offline-nya mungkin belum ada jadwal, cuman mungkin September atau kapan, nanti kita coba adain lagi. Seperti itu. Oke. Nah, itu buat Ibu Bella Vita. Shalom Pak Arga, saya investor yang baru belajar. Mohon pencerahannya Pak. Untuk mendapat konsisten 5 juta sebulan di pasar saham, modal berapa yang harus saya sediakan dan strategi apa yang saya lakukan? Waduh, ini banget. Saya coba jawab. Pertama, lupakan harapan, keinginan, ekspektasi profit konsisten di bursa saham. Itu nggak bisa selama, event bandar pun tentunya akan susah, apalagi kita retail yang cuma nerima aja harga dikerek, harga dibanting, itu sesuatu yang hampir mustahil. Orang yang menawarkan profit konsisten, itu biasanya dia sedang jualan seminar, realitanya dia pun nggak seperti itu. Dari mana buktinya? Contoh sederhana, event manager investasi terbesar di dunia pun, terbesar di Indonesia pun, dia hidupnya dari fee dana pengelolaan. Kalau dia yakin bisa profit konsisten sekian persen sebulan, dia nggak perlu pakai fee dana kelolaan, dia pakai share profit. Share profit, orang lebih suka, dana kelolaannya akan lebih banyak, cuma dia pun nggak yakin. Jadi lupakan profit konsisten setiap bulan, itu lupakan aja. Kalau ada yang nawarin pun saran saya jangan percaya. Kalau kami pun bilang, nah, kedepannya kalau ikut workshop bandarmologi, Anda akan profit konsisten 20% sebulan, 10% sebulan, atau 1% sebulan pun jangan pernah percaya. Karena menurut saya nggak ada cara untuk profit konsisten, profit yang sama setiap bulan. Rata-rata profit 5% per bulan mungkin, tapi itu average dari seorang trader hebat. Jadi bukan berarti nggak mungkin bisa dapat profit besar, nggak mungkin dapat profit rata-rata 5% sebulan, tapi nggak konsisten. Rata-rata 5% per bulan itu mungkin 60 bagi 12. Mungkin ada tahun-tahun di mana trader bisa seperti itu. Tapi tetap aja akan ada bulan-bulan di mana dia 3 bulan nggak profit sama sekali, itu sangat wajar sehebat apapun trader. Jadi itu pertama. Jadi sebagai seorang full-time trader, ini pembahasan money management dan psikologi trading sih. Sebagai seorang full-time trader, umumnya dia makan dari modalnya. Jadi ada modal, misalnya dia punya modal 100 juta setiap bulan, dia setiap bulan ngambil 5 juta dari si 100 juta itu. Kenapa? Supaya dia punya jaminan dia bisa akan hidup sehat, hidup normal, ngambilin dari 5 juta per bulan itu. Dari modalnya. Jadi kalau 20 bulan dia nggak pernah profit, habislah. Kalau 20 bulan dia hanya BEP ya, umur 100 jutanya itu cuma 20 bulan. Kayak gitu. Itu pertama. Jadi ini hal itu yang perlu dipahami, jadi nggak ada consistent profit, jadi Anda harus ngambil dari modal Anda. Saran sederhananya, idealnya minimum menurut saya kalau 5 juta per bulan, minimum itu modalnya
250 juta itu udah minimum banget. Tapi hal yang lebih penting daripada modal, Anda harus hitung dulu average modal Anda, trading Anda per bulannya berapa. Kalau Anda udah trading setahun, coba lihat setiap bulannya rata-rata Anda profit berapa persen. Karena jadi full time trader itu lebih susah jadi part time daripada jadi part time trader atau trader sambil kerja, lebih susah. Jadi Anda pakai acuan bawahnya adalah rata-rata trading Anda sebelum jadi full time trader. Kalau Anda rata-rata 2%, 2,5% per bulan, itu 250 juta cukup. Itu dengan catatan Anda harus ngambilin dari uang modal Anda. Uang Anda setiap bulan, jangan dari profit. Kalau dari profit, pressure-nya terlalu besar. Mungkin seperti itu aja ya, mungkin biar ini ada, saya nggak tahu, ada yang banyak komen, mungkin bisa menjawab juga komen-komen di sini. Cuman sederhananya dari saya itu aja, karena ini waktunya udah 4 menit lagi. Oh, ini dari ini kami dari customer care. Jangan lupa jelasin perbedaan workshop bandar mogi dan foreign flow di podcast minggu ini dong. Banyak banget yang nanyain, capek gue ngebalasin satu-satu. Saya skip dulu, sorry. Ini interan sengaja dimasukin supaya saya jelasin perbedaan workshop bandar mogi dan foreign flow. Cuman ya intinya nanti mungkin di podcast lain saya jelaskan, karena ini tinggal 3 menit. Sayang pertanyaan lainnya. Intinya bandarmologi itu fokus menganalisa broker summary. Dari broker summary itu kita menganalisa pergerakan bandar asing dan bandar lokal. Analisanya lebih sulit, butuh pemahaman lebih dalam. Workshopnya kalau online 4 hari, kalau offline 2 hari. Foreign flow waktunya setengahnya, menganalisa pergerakan bandar yang saham yang dibandari asing. Sementara bandarmologi bisa asing dan lokal. Foreign flow sering saya tunjukkan berupa grafik dan lain-lain. Grafik foreign flow seperti itu. Mungkin itu dulu aja. Ini 3 menit lagi soalnya. Saya coba jawab lain. Sangat berharap usulan dan sangat berharap direalisasikan. Semoga webinar dari nol lagi bisa diberikan harga keringanan. Syukur bisa free untuk para newbie termasuk saya. Minus merah is my friend. Hehe. Semoga niat baik dan usaha edukasi bisa efektif menghindarkan retail dari hal-hal yang tidak diharapkan. Sebenarnya bagi kami sih ini hanya fully sharing kami ya. Biaya investasi itu seperti kami bilang akan kami berikan semuanya buat kegiatan amal lah, kayak gitu, 100%-100%-nya. Jadi kami kerja lembur dan lain-lain, dan kami nggak dapat serupiah pun dari ini. Jadi tujuannya kenapa ada biaya seperti itu untuk supaya ada pembatasnya. Kalau ini saya pernah buat gathering gratis yang daftar 2.000 itu setengah mati ngurusinnya, dan efektivitas kontennya pun jadi melemah gitu. Itu sebabnya kami kasih fee supaya membagi yang serius. Tapi kalau Anda ada yang berminat dan mungkin nggak sanggup karena satu dan lain hal, sebenarnya coba hubungin kami aja. Hubungin kami, kasih tahu Anda ini, ceritalah sedikit tentang Anda, hubungi customer care kami, nanti bisa kami berikan keringanan sebenarnya. Karena bagi kami nggak ada bedanya. Anda bayar 0 rupiah atau 10 juta rupiah sama-sama dikasih anyway. Kayak gitu. Cuman tolong banget yang mendengar ini dan benar-benar tolong dimanfaatkan sama bagian kesusahan aja, karena kasihan customer care kami kalau harus ngejawab satu persatu, lama-lama dia cuek, nggak dianggap semua. Kembali lagi, karena ini semua hanya ya ini kerjaan kami, merepotkan kami, dan kami nggak dapat apa-apa. Ya kami senang sih, cuma kalau semua orang mau menggunakan fasilitas diskon dan lain-lain, tentunya akan KO sendiri. Bayangkan kalau habis podcast ini ada 200 email kayak gitu dengan berbagai cerita karena minta keringanan kayak gitu, tentunya sangat menyulitkan bagi bagian customer care kami. Nanti malah yang benar-benar membutuhkan nggak mendapatkan. Paling gitu aja. Jadi kalau Bapak Dado ini hubungi kami aja, nanti bisa kasih keringanan. Tapi mohon kembali lagi yang benar-benar butuh aja yang memanfaatkan. Kalau bandar bekerjanya begini, berarti statement Pak Arga bahwa sudah diskoneksi antara hubungan ekonomi dan harga saham itu sudah dari dulu. Begitu adanya, benarkah? Ini pertanyaan yang cara bandar ngegoreng saham.
Bedanya cuma sekarang lebih ekstrim dan lebih ngasal semau-mau bandar aja. Karena kalau dibuat terlalu ekstrim sebenarnya ada efeknya juga untuk bandar, yaitu new investor jadi ragu masuk ke saham. Lawong price tag-nya, habis. Saya selesaikan dulu pertanyaannya. Karena kalau dibuat terlalu ekstrim sebenarnya efeknya juga untuk bandar, yaitu new investor jadi ragu masuk ke saham. Lawong price tag-nya entah dari mana dapatnya. Mohon saran untuk newbie Bang dari Pak Alvin. Ini saya ingat ini pertanyaan yang bertanya tentang ini yang video kami di sini saya tunjukkan gimana mudahnya bandar naik turunin harga saham, nggak perlu lihat laporan keuangan, lihat lain-lain, naik turunin bebas kalau orang punya duit. Seperti itu. Jadi di sini dikatakan diskoneksi sebenarnya udah lama antara saham dan ekonomi. Oke, saya coba jelaskan. Ini pertanyaan bagus. Jadi diskoneksi apa ya? Jadi koneksi or disconnection itu adalah keputusannya bandar. Bisa dihubungkan, bisa enggak. Selama ini koneksi ekonomi terhadap saham ngegerakin harga saham tetap sama. Sebelum COVID dan setelah COVID tetap harga saham hanya bisa dinaik turunin sama orang yang punya duit banyak. Yang punya saham banyak itu tetap sama. Mau COVID atau enggak. Cuma kenapa dulu dihubungkan ke dalam ekonomi? Karena kalau bursa saham, dulu bursa saham brandingnya sebagai ini investasi, ini main ekonomi-ekonomian nih. Jadi ada berhubungan dengan ekonomi, kalau perusahaan bagus harganya naik, kalau perusahaan tumbuh, profitnya tumbuh harganya naik, dan lain-lain. Itu adalah image yang baik untuk dibangun bandar dalam kondisi normal. Punya hubungan. Kalau nggak nyambung, kalau kayak sekarang perusahaan untung harganya auto reject bawah, perusahaan rugi harganya auto reject atas, orang jadi nganggap itu sebagai ini kayak tadi ini price tag-nya nggak tahu di mana, nggak masuk logika. Jadi itu yang menyebabkan supaya ini jadi instrumen intelektual, which is orang-orang yang punya duit umumnya intelektual harus logis. Jadi dibuatlah koneksi antara ekonomi dan bursa saham. Seperti itu. Itu cerita dulu. Cuman, kenapa sekarang diputus? Koneksinya walaupun cara gerakinnya sama, ininya sama. Karena kalau sekarang, ke depan, kalau masalah COVID ini terus berlarut-larut, ke depan akan lebih banyak berita buruk daripada berita bagus. Akan ada lebih banyak perusahaan yang bangkrut, berhenti beroperasi, nggak bisa bayar utang, daripada perusahaan yang untungnya terus bertumbuh. Jadi, kalau masih pakai pola cara main yang sama, marketing strategi yang sama, bandar akan dirugikan dalam kondisi seperti ini. Itu sebabnya dirubah. Brandingnya dirubah. Anda kalau lihat iklan-iklan orang yang jualan seminar dan lain-lain, brandingnya dirubah. Jadi bursa saham sebagai instrumen anti COVID-19. Investasi anti COVID-19 yang harga sahamnya bisa terbang tinggi meskipun perusahaannya lagi tutup. Jadi diputus hubungan. Amerika rusuh dan lain-lain tetap bisa terbang Dow Jones-nya. Itu sebabnya di Amerika sendiri di podcast hari Minggu saya bilang satu aplikasi Robinhood aja di kuartal pertama ada 3 juta nasabah baru. 3 juta nasabah di US itu 2 kalinya jumlah nasabah total di Indonesia sepanjang sejarah. Jadi memang brandingnya dirubah, itu langkah yang sangat cerdas bagi bandar untuk memutuskan hubungan, merubah branding bursa saham dengan bursa saham dengan ekonomi. Karena kalau masih nyambung itu merugikan bandar. Kalau masih nyambung itu menggambarkan keraguan-raguan di masa yang akan datang dan lain-lain, itu akan merugikan bandar. Nggak ada berita bagus lagi buat digoreng-goreng, berita jelek orang nggak mau beli. Kayak gitu, jadi itu merugikan bandar, jadi diputus sebenarnya cuma new normal aja, rebranding bursa saham dari sebelumnya banyak dikait-kaitkan dengan ekonomi, sekarang lebih banyak dikait-kaitkan sebagai instrumen investasi anti COVID, which is tentunya strategi yang jenius kalau menurut saya.
Strategi yang jenius kayak gitu. Cara naik turunnya harga sama aja before and after COVID. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya jawab. Oke, satu lagi deh. Oh ya ini. Nah, ini saya udah 2 atau 3 kali ngelihat, mau tanya juga apakah bisa dijelaskan anomali 18 Mei sampai 31 Januari. Saya tadi udah lihat itu karena di terakhir. Nah, ini jawabannya untuk Bapak Quantumize 1881 itu ada di artikel kami. Anda search aja di website kami IHSG 6000 bagaimana analisa asing menipu analisa foreign flow. Ini kejadian langka yang saya jelaskan kenapa anomali yang Bapak sebut tersebut. Silahkan baca aja, terlalu panjang kalau saya harus jelaskan. Seperti itu, saya jawab satu lagi deh. Oke. Terima kasih oke saya baca dulu deh. Terima kasih Pak Arga, biarkan para haters tidak suka karena masih banyak follower yang butuh dengan podcast dan edukasi dari Pak Arga. Secara saya pribadi sebagai follower selalu menunggu video podcast pengetahuan dan wawasan hidup saya terupgrade next level. Puji Tuhan. Sebagai pepatah ingat, balas dengan senyuman ketika orang lain berkata negatif tentang dirimu, karena kita masih membutuhkan mereka sebagai penonton untuk kesuksesan kita. Matador, semangat pantang kendor untuk Oke, thank you Pak Abu, thank you untuk ini ya. Saya mungkin kayaknya di podcast sebelumnya atau ya di podcast Bicara Banner episode 12 yang kontennya kayaknya saya capek aja, jadi saya terlihat emosional. Sebenarnya enggak, saya senang banget banyaknya komentar-komentar tentang salah pencet, banyak YouTuber yang tiba-tiba buat konten salah pencet, banyak yang nggak setuju, banyak yang setuju. Saya sih senang-senang aja sama haters karena itu sangat membantu kami menambah follower kami, membuat konten-konten kami jadi viral, dan sebagai edukator adalah satu kehormatan kalau apa yang diajarin jadi edukasi buat orang lain, seperti itu. Jadi saya pribadi sangat-sangat happy, cuman kebetulan lagi capek aja jadi mukanya kurang ini mungkin nggak terlihat happy melihat komentar-komentar. Tapi saya pribadi daripada saya pusing, saya memang nggak pernah baca YouTube orang atau ini nonton YouTube orang atau analisa orang, saya sih nggak tertarik. Jadi kalaupun seperti saya bilang, kalaupun ada konten saya menyinggung konten orang lain itu purely kebetulan, bukan karena saya sengaja ngeritik siapapun, karena saya nggak pernah nonton. Seperti itu. Saya ini ada yang sama kayaknya tadi yang mau saya bahas ini. Parga, kalau ada kesempatan minta tolong bahas Tower dan grup Jarum, BBCA dan Tower. Apakah kedua saham ini memiliki strategi yang sama dari Bandar? Karena saya perhatikan chart monthly dari tahun ke tahun ada kemiripan dari capital gain value-nya. Apakah saham yang layak ditabung seperti BBR dan BBCA? Waduh, susah lagi pertanyaan terakhir. Oh, Tower ya. Tower sama-sama grup Jarum. Ya, saya cukup percaya dengan Tower. Tower adalah saham yang punya image bagus, dijaga dengan baik, dan siapapun yang mengendalikan harganya ini punya kepedulian lebih terhadap harga saham Tower, kenaikan saham Tower daripada bandar-bandar lainnya. Jadi mungkin punya hubungan yang erat antara bandar dan yang mengelolanya dengan pemegang saham mayoritasnya. Jadi tujuan utamanya itu simply memaintain harga, bukan ngeruk duit dari retail. Selama harga naik, gue terus tambah kaya, udah happy. Ada saham-saham yang masuk kategori seperti itu. Jadi dia nggak pernah dipom-pom di grup-grup saham supaya orang pada beli, nggak. Gue sih pengen, kalau bandar istilahnya gue sih cuma pengen naik aja terus. Nanti kalau naik bisa minjem uang, bisa dijadikan jaminan, at least di Forbes peringkat gue Pak tambah kaya dan lain-lain. Jadi saya percaya tujuannya lebih ke arah situ, bukan dibagi-bagi ke retail. Itu yang saya bisa share tentang apa yang saya pahami tentang bandarnya saham Tower. Cuma apakah ini layak ditabung atau enggak? Kalau Anda bertanyanya ke saya udah bilang sisi positifnya, tapi kalau Anda bertanyanya ke saya, saham yang di harga 1.200 dan tertinggi sepanjang sejarahnya cuma 1.060, saya nggak berani
beli. Simply karena harga sahamnya yang udah terlalu mahal. Kalau saya, ini bukan pola saya aja beli saham yang grafiknya kayak gini. Meskipun bandarnya akumulasi gila-gilaan pun, kalau pembelian pertama saya di sini, saya nggak berani. Cuma mudah-mudahan, saya percaya ini ada banyak kemiripan dengan BBCA. Kalau Anda tipe yang berani, Anda bisa buat strategi, siap-siap kalau turun Anda gimana, kalau lanjut naik Anda gimana. Ini saham yang menurut saya cukup oke. Seperti itu untuk Tower. Oke, saya rasa ini udah jauh lebih dari 25 menit. Untuk hari ini, untuk podcast Q&A part 2 sampai sini aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Pertanyaan-pertanyaan bisa terjawab, rekan-rekan. Thank you buat pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Sampai jumpa minggu depan di Bicara Bandar episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe kalau Anda suka, like kalau Anda subscribe kalau Anda pengen lihat video lain, like kalau Anda suka, atau kalau nggak suka juga bisa di unlike, tetap buat saya happy-happy aja. Thank you, sampai jumpa. Sampai jumpa ini, stay healthy, stay safe. Sampai jumpa minggu depan. Oops.